Sepertinya Sintayong sudah harus melupakan Ole Romini dan mulai melirik striker lain yang saat ini lagi gacor-gacornya di awal musim 2024-2025. Ini penting karena kita harus akui timnas Indonesia butuh striker tajam untuk menang dari Bahrain dan Cina. Tapi tahan dulu teman-teman, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel yang secara khusus membahas dunia sepak bola dan utamanya timnas Indonesia. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Di tengah persiapan timnas Indonesia yang akan melakoni laga tandang krusial melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober nanti, atau secara umum kalau kita memperhatikan kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi yang menurut saya masih cukup panjang, kita mungkin masih perlu berharap bahwa PSSI bakalan menaturalisasi pemain keturunan yang bisa mengisi atau menambah kekuatan di pos lini depan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita masih sangat lemah di lini serang. Pada awalnya kita berharap bahwa kekosongan yang ada di lini depan ini akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Tapi setelah pemain tersebut kita datangkan dan beberapa kali melakoni pertandingan bersama timnas, tetapi timnas Indonesia masih kesusahan untuk mencetak gol. Satu pemain yang kemudian santer dan bahkan sampai saat ini masih kita harapkan kehadirannya adalah Ole Romini. Tapi seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa PSSI tidak akan menaturalisasi pemain ini dalam waktu dekat. Karena memang ada beberapa alasan yang cukup prinsipil, sehingga belum ada satu pemahaman antara PSSI dan Ole Romini. Kira-kira begitu. Tapi sepertinya masalah pemain depan ini mulai agak terpecahkan karena para striker timnas Indonesia, utamanya yang berkarir di dalam negeri atau Liga 1, sedang menunjukkan ketajaman yang mencengangkan beberapa waktu terakhir ini. Yang terbaru misalnya adalah Dimas Derajat yang sukses atau berhasil mencetak gol keduanya di musim ini setelah membantu Persib Bandung untuk kemudian unggul saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat pada hari Senin kemarin. Dimas Derajat mencetak gol pada menit ke-38 setelah berhasil menerobos lini pertahanan Persija Jakarta sebelum kemudian melepaskan tembakan yang sangat luar biasa. Sekali lagi ini merupakan gol kedua Dimas Derajat sejak didatangkan Maung Bandung pada musim ini dari Persikabo 1973. Sebelumnya, ketajaman para striker timnas Indonesia ini dialami atau dilakukan oleh Ramadan Sananta dan kemudian Hoki Caraka. Hoki Caraka misalnya, dia berhasil mencetak 2 gol di pertandingan PSS Sleman melawan Arema FC di Stadion Manahan Solo pada hari Jumat minggu lalu. 2 gol tersebut Hoki Caraka bukukan pada menit ke-39 dan 54, yang sekaligus mengunci kemenangan 3-1 PSS Sleman atas Arema FC. Gol pertama Hoki Caraka ini lahir dari kecerdikannya dalam melihat celah di lini pertahanan Singoedan. Mantan pemain Garuda Select ini melakukan tembakan dari jarak jauh yang tidak mampu dijangkau oleh kiper Arema FC. Sementara gol keduanya, gol dari Hoki Caraka ini tercipta berkat kecerdasannya sendiri yang mampu memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti lawan. Dia melakukan sundulan sambil membalikkan badan dari jarak yang cukup jauh dan menempatkan bola di tiang jauh sehingga tidak bisa dijangkau oleh kiper Arema FC. Kemudian striker timnas Indonesia yang juga lagi gacor-gacornya adalah Ramadan Sananta. Pemain ini berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat Persis Solo menang 4-0 atas tamunya Madura United di pekan keempat Liga 1. Mantan pemain PSM Makassar ini mencetak gol kedua Laskar Sambernyawa itu lewat tendangan jarak jauh setelah menerima umpan manis dari Musa Sidibe. Dia melakukan tembakan first time. Menurut saya, gacornya penyerang-penyerang timnas Indonesia ini tidak lepas dari kehadiran pelatih striker timnas Indonesia, yaitu Yum Ki-hun.
Yum Ki-hun sendiri itu didatangkan oleh Shin Tae-yong khusus untuk melatih dan memoles para penyerang timnas Indonesia agar menjadi penyerang yang semakin tajam dan kuat. Dan saya kira itu sudah terbukti apa yang dilakukan oleh Yum Ki-hun kepada striker timnas sudah membuahkan hasil saat ini. Di mana 3 striker yang kita punya yaitu Hoki Caraka, kemudian Dimas Derajat dan Ramadan Sananta sama-sama berhasil mencetak gol di klubnya masing-masing. Memang masih cukup awal untuk mengatakan, untuk menyimpulkan bahwa performa para striker timnas sedang sangat bagus menjelang laga tandang Indonesia ke Bahrain dan Cina. Penampilan apik dari Dimas Derajat, kemudian Hoki Caraka dan Ramadan Sananta bisa menjadi kunci sebenarnya bagi ketiga pemain ini untuk kemudian dipanggil oleh Shin Tae-yong di laga bulan Oktober nanti. Artinya membaiknya performa para penyerang timnas Indonesia ini, terutama di klubnya masing-masing, setidaknya membuat kita bisa sedikit melupakan oleh Romeni yang tidak kunjung bisa dinaturalisasi. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi memang agak sedikit sulit. Oleh sebab itu, daripada terus berharap pada sesuatu yang tidak menentu, maka sebaiknya kita fokus pada sumber daya manusia yang sudah ada saat ini. Menurut saya, oleh Romeni ini adalah sesuatu yang tidak menentu, tidak pasti, karena pendekatan untuk menaturalisasi pemain ini itu terus mengalami tarik ulur. Nah, untuk tujuan jangka pendek, di mana di bulan Oktober nanti Indonesia bakal menghadapi Bahrain dan Cina, maka sebaiknya menurut saya Shin Tae-yong memang sudah waktunya untuk kemudian menggunakan jasa Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta di lini serang atau di lini depan. Tapi persoalan pemain Liga 1 itu khusus untuk striker gitu ya. Seringkali mereka kalau sudah main di timnas, kegacorannya di klub itu berkurang. Bahkan tidak ada sama sekali gitu. Kecuali di laga melawan Brunei Darussalam. Misalnya Dimas Derajat dan Ramadan Sananta, termasuk juga Hoki Caraka, itu beberapa kali sudah coba diturunkan atau dimainkan oleh Shin Tae-yong. Tapi mereka tidak pernah berhasil menunjukkan performa meyakinkan di timnas gitu ya. Tidak pernah bisa membawa kegacorannya di klub ke level timnas. Saya kurang paham apa yang menjadi faktor penyebabnya. Kenapa kegacoran mereka di klub itu tidak bisa berlanjut ketika bertanding di timnas. Apakah ini ada hubungannya dengan mental atau dengan kekuatan? Kalau soal kekuatan, saya yakin mereka punya gitu. Bahkan Yum Ki-hun sendiri itu pernah mengakui bahwa para striker timnas Indonesia itu sudah punya power. Tapi sayangnya mereka belum bisa mengelolanya dengan baik. Hal lain yang menurut saya membuat kegacoran para striker di timnas ini, di mana di klubnya gacor, lalu kemudian tidak bisa melanjutkan itu ke tingkat timnas, itu adalah mental. Mungkin para striker kita masih memiliki rasa canggung untuk berhadapan dengan pemain-pemain asing. Pemain asing yang menurut saya tipikalnya ya sangat berbeda dengan para pemain asing yang mereka hadapi di Liga 1. Tapi masalahnya sampai kapan kita harus menunggu mental mereka lebih baik untuk berhadapan-hadapan dengan para pemain asing. Striker-striker seperti Ramadan Sananta, kemudian Hoki Caraka, dan Dimas Derajat ini tentu patut dicoba nanti. Tapi bukan berarti PSSI harus berhenti untuk mencari lagi pemain keturunan yang berposisi di lini depan. Kita harus memiliki banyak opsi jika ingin menjadi tim yang kuat. Dan saya kira untuk lini depan kita tidak memiliki opsi yang banyak. Jadi maksud saya, meskipun kita harus melupakan oleh Romeni, kita mesti mencari target lain mengenai pemain keturunan yang bisa mengisi pos lini depan. Apalagi untuk laga-laga tersisa di grup C putaran yang ketiga, kita tidak bisa melakukan uji coba striker mana yang bakal gacor atau tidak. Shin Tae-yong bakal memilih dengan cermat pemain-pemain yang bisa gitu ya, yang bisa diturunkan, bisa dimainkan untuk membantu timnas Indonesia meraih hasil positif atau kemenangan bahkan. Dan itu artinya para striker Liga 1 harus bekerja lebih tajam, bekerja lebih keras untuk beradaptasi dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Nah, melawan Bahrain dan Cina, saya kira Shin Tae-yong tidak bakalan langsung menurunkan salah satu dari 3 penyerang yang timnas punya, yaitu Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka.
Saya yakin Shin Taeyong bakalan masih dengan pakemnya, yaitu memasang Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Struijk dan Witan Sulaiman di lini depan. Atau kalau kemudian Eliano Randers sudah bisa bermain, mungkin Shin Taeyong bakal menurunkan pemain ini dengan menaruh cadangkan salah satu dari Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, atau Rafael Struijk. Akan tetapi, apabila Hoki Caraka, kemudian Sananta dan Dimas Derajat mampu mempertahankan atau bahkan bisa meningkatkan performa permainannya saat ini, tentu bukan tidak mungkin jika di laga melawan Bahrain atau Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, ketiganya bakal dapat kesempatan untuk dimainkan. Soal suplai bola dan mendapatkan ruang kosong jelas dengan hadirnya pemain-pemain kreatif seperti Tom Haye, kemudian Eliano Randers dan Ragnar Oratmangun yang memang lihai untuk menarik lawan, itu bakal membuka peluang lebih besar bagi Hoki Caraka atau Sananta maupun Dimas Derajat untuk mencetak gol. Lantas akankah posisi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk ini akan tergantikan begitu? Ragnar dan Rafael Struijk memang kerap dipasangkan di lini depan timnas Indonesia, khususnya di posisi striker atau penyerang. Di dua pertandingan sebelumnya saat melawan Arab Saudi dan Australia, keduanya memang belum menunjukkan ketajaman serangannya. Hal itu wajar mengingat Arab Saudi dan Australia memang bukanlah tim atau lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Tapi apapun itu, jelas kita penasaran bagaimana perebutan lini depan, bagaimana persaingan di lini depan yang akan diisi oleh para strikers kita gitu ya, di mana para striker khususnya yang bermain di Liga 1 ini lagi gacor-gacornya, lagi panas-panasnya. Tapi yang pasti, siapapun nanti yang dipanggil dan kemudian dimainkan oleh Shin Taeyong, kita berharap bahwa pemain-pemain tersebut itu nanti bisa membantu Indonesia untuk memenangkan pertandingan, untuk meraih 6 poin sempurna dari kandang Bahrain dan Cina. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya untuk perkembangan dan peningkatan kualitas channel ini. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.